poin selanjutnya sabda Nabi SAW, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Wasiat yang kedua ini untuk selalu berbuat kebaikan setelah keburukan. Subhanallah. Tadi wasiat pertama apa, ikhwah? Takwa. Sehebat-hebatnya orang bertakwa, pasti dosa apa tidak? Pasti. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Semua manusia pasti berbuat kesalahan dan pasti berdosa. Imma karena dia lalai atau ada kekurangan dalam menjalankan kewajiban, atau mungkin khilaf dan yang lain-lain. Pasti dia berbuat salah. Pasti manusia berbuat salah. Kata disebutkan di dalam hadis, ya, Bani Adam khata' likulli bani Adam khata'un wa khairal khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan setiap orang yang paling terbaik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang berbuat salah dia telah mengikuti kebiasaan dan jejak nenek moyangnya Adam alaihissalam. Karena Adam ditakdirkan oleh Allah berbuat salah. Cuman bukan berarti dia tidak bisa memperbaiki diri dari kesalahannya. Makanya syaitan di antara tipu dayanya, dia datang kepada hamba-hamba yang udah berbuat dosa, sengaja dijauhkan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya sebagian orang kalau udah berbuat dosa, minder, ingin ketemu orang baik. Kadang dia misalnya minum khamar, kalau ada orang baik kabur dia. Atau duduk dikelilingi dengan orang-orang baik, dibuat minder agar dia pergi. Dan itu tipu daya syaitan. Syaitan ingin menjadikan orang-orang yang udah berbuat dosa makin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Makanya dibuat kesalahan-kesalahan di dalam hatinya supaya dia selalu menyalahkan dirinya dan menjauhkan dari Allah Ta'ala. Nah subhanallah, padahal kalau dia berbuat baik, kebaikan ini dapat menghapus keburukan. Makanya sehebat-hebatnya orang bertakwa pasti berbuat dosa. Diingatkan dalam wasiat ini yang kedua untuk mengikuti setiap keburukan dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapus keburukan tadi. Dihapus keburukan dengan kebaikan. Ya. Kata Allah Azza wa Jal, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan ini dapat menghapus keburukan. Salah satu sebab turunnya ayat ini, ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Kemudian berkata, ya Rasulullah, aku tadi malam telah berbuat kepada seorang wanita perbuatan yang tidak layak kecuali zina. Artinya dia tidak berbuat zina, tidak hubungan intim. Tapi mungkin dia megang, cium, dan seterusnya. Di malam hari. Subhanallah, di pagi harinya dia sholat subuh berjamaah. Maka ditanya sama Nabi, as-salaita ma'ana al-fajr? Kamu tadi pagi sholat subuh tidak bersama kita? Kata dia, iya. Maka sholat subuh kamu mengampuni dosa tadi malam. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus keburukan. Lihat subhanallah, di malam hari orang berbuat dosa, di pagi hari diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Ini menunjukkan cepat sekali Allah memperbaiki keadaan manusia. Kalau manusia itu ingin berbuat baik. Makanya ciri orang yang bertakwa, dia tidak terus-menerus berbuat keburukan. Ketika dia berbuat buruk, langsung berhenti, langsung bertaubat dan menggantinya dengan kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan ini menghapus keburukan. Kata Allah Azza wa Jalla, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, ya. Dan orang-orang yang apabila berbuat fahisyah, keniscayaan dan berbuat dosa, dzakarullah, mereka menzalimi diri mereka, mereka mengingat Allah, maka mereka meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian Allah mengatakan walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak mengerjakan itu terus menerus. Makanya kalau orang berbuat keburukan, sebagaimana di sini wasiatnya, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapus keburukan tadi. Seseorang katakanlah meninggalkan sholat jamaah. Dia biasa sholat jamaah. Subhanallah, dia meninggalkan sholat jamaah. Maka dia ganti dengan kebaikan. Setelah sholat dia tahu kalau dia berbuat salah, dia perbanyak nawafil, sholat-sholat sunnah. Ya, karena sholat-sholat sunnah itu akan menggantikan keburukan dari kesalahan yang dia lakukan. Dia misalnya berbuat satu kesalahan, segera berbuat baik. Imma sadaqah, dia ingat kalau itu dosa.
dia bersedekah, karena sedekah salah satu sebab mengampuni dosa. Atau kalau dia ingat dia berbuat dosa, dia sholat 2 rakaat beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa minta ampun kepada Allah, dan seterusnya. Ya, ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan ini akan menghapus keburukan. Maka hadis yang mulia ini mengisyaratkan kalau manusia jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Tugasnya dia hanya memperbaiki. Ya, setiap ada keburukan dia perbaiki, setiap ada keburukan dia perbaiki, dan setiap seorang hamba memperbaiki dirinya, setiap itu pula dia mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dia berusaha dengan jujur, ada kalanya nanti satu saat dia bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini terus berbuat baik, keburukan dihiasi dengan kebaikan, dan terus sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dua ini berkaitan dengan hak siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya, takwa dan memperbaiki diri itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ini berkaitan dengan hak sesama manusia. Karena orang yang bertakwa dan orang yang saleh itu yang baik hubungannya dengan Allah dan yang baik hubungannya dengan sesama manusia. Ulama memberikan definisi orang yang saleh dengan Allah, yang saleh dengan sesama manusia. Dan bagaimana kita berbuat baik dengan sesama manusia? Dengan berakhlak mulia. Akhlak mulia ya ikhwah memiliki ganjaran yang sangat besar. Di antaranya, kalau akhlak mulia ini termasuk amalan yang dapat memberatkan timbangan kebaikan. Ya, jadi amalan yang dapat memberatkan timbangan kebaikan di akhirat itu husnul khuluq, akhlak yang baik. Kemudian orang yang berakhlak mulia itu nanti dikasih rumah oleh Allah di surga yang paling tinggi. Kata Nabi SAW, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluqahu. Aku menjamin rumah bagi seseorang di surga yang paling tinggi bagi yang akhlaknya mulia. Kemudian juga orang yang berakhlak mulia nanti yang paling dekat majelisnya dengan Nabi SAW. Paling dekat tempat duduknya dengan Nabi SAW pada hari kiamat itu adalah yang berakhlak mulia. Kata Nabi SAW, wa inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling dekat tempat duduknya kelak denganku pada hari kiamat di antara kalian, orang yang paling dekat di antara kalian tempat duduknya denganku pada hari kiamat, yang paling terbaik di antara kalian akhlaknya. Yang paling terbaik akhlaknya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga yang paling banyak memasukkan manusia ke surga 2. Kata Nabi SAW, aktsar ma yudkhilun nas al-jannah, yang paling banyak memasukkan manusia ke surga 2. Taqwa dan husnul khuluq. Taqwa hubungannya manusia dengan Allah, husnul khuluq hubungannya dengan sesama manusia. Apa itu akhlak yang mulia? Apa akhlak yang mulia, ikhwah? Siapa yang tahu? Kalau macam-macamnya banyak. Wafa, kesetiaan akhlak mulia, sifat berani akhlak mulia, jujur akhlak mulia. Cuman ada definisi yang mencakup semua kebaikan akhlak mulia. Ya, kata para ulama, akhlak mulia itu badlun nada wa kaffu 'anil adha wa talaqatul wajh. 3 ini ya inti dari akhlak mulia. Yang pertama, badlun nada, berbuat kebaikan atau menyebarkan kebaikan. Menyebarluaskan kebaikan, itu akhlak yang mulia. Baik sedekah, bantuan, salam, menebarkan semua kebaikan kepada manusia. Apa yang manusia suka kita datangkan, itu akhlak mulia. Wa kafful adza, yang kedua menahan diri dari mengganggu orang lain. Ya, mengganggu orang lain. Dan yang ketiga, talaqatul wajah, berwajah ceria, berseri-seri. 3 ini ya definisi akhlak mulia. Yang pertama, badlun nada, menyebar luaskan kebaikan. Artinya selalu berbuat baik kepada manusia, membantu orang, mengucapkan salam, kemudian menghargai manusia, berjabat tangan, semua kebaikan dia lakukan.
Yang kedua, kaful adza, dia menahan diri dari mengganggu manusia, baik lisannya tidak mengganggu manusia, tangannya tidak mengganggu manusia, statusnya tidak mengganggu manusia, semuanya dia tidak mengganggu manusia. Kalau dia tidak bisa yang pertama, paling tidak jangan sampai yang kedua mengganggu manusia. Dan yang ketiga, talaqatul wajah, berwajah ceria. Karena ibtisamuka li akhika sadaqah, senyummu kepada saudara kamu sedekah. Dan idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati sesama muslim, sedekah, kebaikan. Dan ini termasuk dari akhlak mulia. Dan Nabi SAW, semua orang yang duduk dengan Nabi senang. Dari anak kecil sampai nenek-nenek, semuanya senang kalau duduk bersama Nabi SAW. Dan Nabi SAW selalu ceria ketemu dengan siapa saja. Ya, makanya wajahnya enak dipandang, dan manusia yang melihat Nabi SAW mengetahui kebaikan hanya sebatas dari wajahnya. Dan ini akhlak mulia. Makanya di sini anjuran seseorang untuk terus memperbaiki diri dan memiliki akhlak mulia. Dan dia baca doa-doa yang berkaitan dengan kebaikan takwa, akhlak mulia. Seperti doa minta takwa apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Atau doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dan juga minta akhlak mulia seperti Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Atau doa dalam iftitah Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Asrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Dan doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.